Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala bihi tariqan ila jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah beserta pengurus yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah karena kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah, salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad dan kelak nanti di akhirat berada dalam surganya Allah beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita ini sudah di pertengahan bulan Safar atau Safar ya. Safar itu maknanya perjalanan. Safar itu maknanya nol, karena memang orang kalau bepergian ya biasanya ninggalin rumah. Orang yang di rumah pada nggak ada. Makanya Safar juga maknanya nol, kosong. Ya, Safar artinya perjalanan. Maka tradisi dulu orang-orang Quraisy ya, orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah dulu itu ketika bulan Safar meninggalkan kampungnya. Ya ada yang berusaha, ya ada yang memang tadi bepergian dari kampungnya karena menurut mereka bulan itu adalah bulan yang tidak membawa keberuntungan, maka percuma ada di kampung juga. Ya mau usaha apapun nggak bakal berhasil. Ini dulu mitos orang jahiliyah dulu seperti itu. Maka tidak ada resepsi, tidak ada ya walimah. Nah, maka Nabi memberikan ya contoh dan menepis daripada anggapan itu sehingga Nabi menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan sahabat Ali itu ada di bulan Safar akhirnya, supaya orang-orang jahiliyah ya tidak memiliki asumsi negatif bahwa setiap bulan apapun itu bagus.
Setiap minggu semua bagus. Tiap hari itu semua bagus. Akan tetapi dalam satu pekan itu ada yang namanya ya Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Dalam satu minggu ada penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Dalam satu tahun ada penghulunya bulan, namanya Syahrul Ramadan Sayyidu Syuhur. Ya, penghulunya bulan adalah Ramadan. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang 360 hari, ada hari yang istimewa, yang semua umat Islam berkumpul di tanah suci Mekah menyempurnakan daripada ya rukun hajinya, yang apabila tidak ditunaikan tidak sah hajinya, yaitu wukuf di Arafah. Itu hari yang paling istimewa. Dari 360 hari, satu hari itu istimewa. Jangankan orang yang ibadah haji, di luar orang Mekah Madinah, di tanah air masing-masing, kalau berdoa mustajab doanya. Makanya kita bantu tuh saudara kita yang lagi pada wukuf dengan puasa sunnah. Bagi yang wukuf nggak perlu puasa karena lagi finalnya haji. Nah, kita nih yang di tanah air dimanapun, pada hari Arafah kita sunnah melakukan saum Arafah. Di samping membantu saudara-saudara kita supaya diberikan kemudahan, dan kita pun sama dapat pahala yang besar dari Allah. Dan ketika berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga apa-apa yang diyakini oleh orang-orang dulu jahiliyah, Nabi memberikan contoh. Yang dari hal negatif sebenarnya tidak ada itu. Ini semua positif, di bulan ini positif. Maka Nabi mengadakan walimah. Putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha ya menikah dengan sahabat Ali, yaitu di bulan Safar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi dan rasul ini punya tantangan, punya ujian. Gak ada yang mulus. Apalagi yang namanya nabi yang memperoleh gelar ulul azmi. Ya. Nabi yang istimewa, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. 5 nabi ini diberikan gelar ulul azmi. Orang yang istimewa, orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Bayangin Nabi Nuh, dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya cuma 80. 950 tahun. Berarti ya dalam 10 tahun satu orang. Ya, 850 tahun. Dakwahnya hanya 80. Enggak sanggup Nabi Nuh. Udah saya tinggalin aja di kampung lah, lillahi ta'ala aja terserah deh. Habis susah banget diatur. Udah dikasih tahu kalau kita nyembah Allah selamat. Kalau nyembah kepada selain Allah akan binasa. Karena kufur nikmat. Ya rahimakumullah, ditinggal tuh apa yang terjadi? Banjir bandang. Pada mati semuanya. Bahkan dalam suatu hikayat itu termasuk istrinya ya dan anaknya Nabi Nuh tidak selamat. Jadi istrinya Nabi aja ya tidak mendapatkan jaminan dapat hidayah dari Allah. Anaknya Nabi sendiri tidak dapat jaminan kan, Nabi Kan'an. Udah diperingati, wahai istriku, anakku yuk ikut ayah, ikut abah. Bentar lagi nih banjir. Makanya abah bikin perahu. Nabi Nuh bikin perahunya di tengah kota, di tengah kampung. Malah diketawain, Pak. Biasa orang kalau bikin perahu dekat pantai. Nah di kota ngapain? Jamaah rahimakumullah, udah jadi jamaah rahimakumullah, malah jadi apa? Tuh, jadi hinaan, jadi cemoohan. Kapalnya Nabi Nuh udah jadi. Malam-malam, Pak, ini pimpinan orang kafir, dia memberikan komando, pengumuman, siapa orang yang pengen buang air besar,
kamar ya toiletnya di perahunya saja. Jadi orang pada buang air di sana Pak, di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangin satu kampung pada buang air di situ hadir. Apa yang terjadi setelah pada buang air semuanya, jamaah rahimakumullah, sampai ada orang saking bencinya sama Nabi Nuh, sakit Pak. Ini orang sakit ini, orang lumpuh. Tolong ya angkat saya ke sono biar saya buang air di perahunya Nabi Nuh. Sampai segitunya bencinya kepada Nabi Nuh. Digotong Pak. Iya digotong bareng-bareng. Giliran lagi buang air Pak kepleset masuk itu ke tempat kotoran. Tolong. Giliran diangkat bareng-bareng Pak. Giliran sampai daratan sehat dia. Karena kotorannya orang-orang tadi nih. Akhirnya punya keistimewaan juga rupanya perahunya Nabi Nuh. Jamaah rahimakumullah, banyak orang yang pada sakit di kampung Pak pada datang ke sono Pak. Pada syariat ke kapal. Jadi yang buang tinja ke sono pipisnya, dikerukin Pak buat obat. Bersih juga Pak akhirnya. Jangan pernah kita ngelawan yang namanya tentaranya Allah, kekasihnya Allah. Allah enggak ridho Pak. Jangankan para nabi dan rasulnya Allah, kalau ada orang yang benar-benar ibadahnya ikhlas karena Allah, dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, kalau ada orang subuh istiqomah subuhnya, ini orang dapat jaminan dari Allah dunia akhirat. Barang siapa yang mengganggu orang yang sholat subuh istiqomah, ini dia sama saja dia ya menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dicintai sama Allah, nanti Allah yang peran serta membela dan urusan orang tadi yang zalim sama orang soleh, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh jamaah rahimakumullah ngajak istrinya enggak mau, anaknya enggak mau, malah naik ke gunung. Iya, naik ke gunung. Udah biarin saya sama ibu, sama orang-orang ini nih yang setia, ya. Yang tidak ikut engkau wahai ayah, ini bakal aman kita di atas gunung. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Banjirnya lebih daripada gunung. Ya, mati semuanya, Pak. Mati kecuali 80 orang. Sama binatang-binatang yang memang ya diselamatkan. Semua binatang disuruh dulu sama Nabi Nuh. Ayo pada naik perahu. Ada yang ini ada betina jantan. Ayo pada naik semuanya. Nabi Nuh ngomong nih sama betina sama jantan, kita naik kapal nih lama nih. Enggak sebulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, lama kita. Ya mohon maaf nih, jangan dulu produksi dulu nih, jangan takut pada punya anak repot urusannya di sini. Begitu Pak, dipesan sama Nabi Nuh alaihissalam. Aman, akhirnya selamat Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya yang setia. Jadi ujiannya begitu. Begitupun Nabi Ibrahim dapat ulul azmi, orang yang sabarnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah rahimakumullah dakwah. Ujiannya sama bapaknya sendiri yang tukang buat patung berhala, Azar namanya. Disuruh sama Raja Namrud, dipercaya pokoknya Tuan Azar situ ya servis tuh berhala-berhala yang enggak bagus, biar kinclong ya, biar pantas, biar indah, diservis Pak ya sama ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Jadi tukang bikin berhala, ngerawat berhala, disembahin sama Namrud. Termasuk ya ayahnya Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, akhirnya suatu ketika jamaah rahimakumullah, Namrud ini dia ngajak nih semua warganya. Ayo kita pada jalan-jalan nih keluar, refreshing. Ya, jangan di kampung dulu. Ya, biar kita ngilangin kepenatan. Semua yang setia dengan Namrud ikutlah, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, Nabi Ibrahim nih jamaah rahimakumullah punya kesalahan 3 nih, punya bohong 3, tapi bohongnya berdasarkan wahyu dari Allah. Ini mudah-mudahan cerita Nabi Ibrahim ini sampai jam 7 ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bohong sama Namrud. Ketika diajak, Ibrahim, ayo kita jalan-jalan keluar, jangan di kampung dulu. Mohon maaf ya, wahai Tuan Raja, saya kurang sehat, saya sakit, saya nggak bisa jalan. Jadi bohong kepada Raja Namrud. Ya mau rahimakum, supaya nggak ikut, karena ikut ini bahaya. Udah begitu emang sudah punya inisiatif ingin menghancurkan berhala. Ya mau rahimakumullah. Ketika pada berangkat kampung sepi, masuklah ke tempat ibadat, Nabi Ibrahim membawa kampak. Maka di samping berhala yang paling besar banyak berhala-berhala yang kecil-kecil. Itu semuanya dihancurin nama kampaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disisain atuh Pak, berhala yang paling gede. Maka kampaknya dikalungin Pak, ya, di berhala yang paling gede. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, selesai pada rame-rame, pada senang ria, baliklah ke tempat ibadah, tentunya mau terima kasih sama Tuhannya. Giliran masuk ke tempat ibadah, ini semua berhala pada tumbang semua Pak, pada ngegeletak, semuanya hancur. Tinggal satu berhala yang paling gede, yang dia pegang kampak sendiri. Makanya ramailah satu kampung ini siapa yang menghancurin ya tuan-tuan kita ini semuanya. Tar dulu. Lah kita kan semua pada keluar nih. Yang enggak berangkat kan Ibrahim. Ya Ibrahim masih tidur nah Ibrahim. Dibangunin Pak secara paksa. Bangun, diintegrasi. Yo, dibawalah ke tempat ibadahnya Namrud. Ditanya. Maka kata Namrud, Ibrahim, ini tempat-tempat ibadah semua siapa yang hancurin? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Bohong kedua, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Situ yang tinggal di sini di kampung sendiri. Ya mana buktinya? Kan harus ada buktinya wahai Namrud. Mana buktinya? No kali no. Kan yang megang kampak kan yang paling gede, Tuhan yang paling gede. Itu kali yang berantasin. Apa kata Namrud? Gak mungkin. Masa dia bisa jalan? Orang benda mati, kata Ibrahim tuh, kalian tahu benda mati tidak memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Kenapa engkau tuhankan, kau dewakan? Akhirnya mengaku, ya aku sebenarnya yang menghancurkan itu. Ya rahimakumullah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Berminggu berbulan-bulan Namrud mengumpulkan kayu bakar di lapangan yang luas. Akhirnya disiram pakai minyak, dinyalain apinya. Langsung Ibrahim diangkat, dilemparkan di tengah api yang begitu panas. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Ini Pak, doa ini supaya nggak kena api nih Pak. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Iya, coba baca doa itu Pak. Iya, saya nyoba tuh Pak di atas lilin. Saya nyoba. Iya, telunjuk saya. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wah, alhamdulillah Pak, setengah jam. Oh, gesang Pak. Ya, beda. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya mukjizat. Kita ini jemaah rahimakumullah jangan pernah punya kelebihan dipamerin. Nabi aja sewaktu-waktu, setiap nabi itu mukjizatnya datangnya tiba-tiba. Nabi Musa tiba-tiba Pak. Nabi Ibrahim tiba-tiba Allah turunkan ya wahyu, selamatkan ya Nabi Ibrahim, api dingin Pak. Setelah habis itu kayunya jadi debu Pak. Ini orang udah sorak ria nih. Wah udah mati nih, mati. Orang tinggal debunya doang, abunya doang. Apa yang terjadi? Keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kondisi aman. Kainnya yang dipakai nggak ada sedikit pun yang tersentuh api. Rambutnya tidak ada satu pun yang tersentuh api. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Terasa di saat aku dalam api, dalam kondisi dingin luar biasa.
karena Allah yang menyelamatkan. Makanya di saat lagi dibakar, Pak, malaikat pada datang itu, malaikat yang penjaga angin datang. Ibrahim, apakah butuh aku? Kata malaikat penjaga angin. Ini kan api kan habis kena aku, dimatiin. Enggak usah, aku butuh Allah. Datang malaikat ya yang lainnya sama juga, yang turunin hujan nih, biar mati nih apinya. Enggak usah, cukup hanya butuh Allah saja saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau udah sandarannya kepada Allah, udah aman. Itu kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga Nabi Ibrahim di saat ketika pindah dari kampung halaman menuju Mesir, di tengah perjalanan jamaah rahimakumullah ketemu sama seorang raja. Ini raja jamaah rahimakumullah suka yang namanya perempuan cantik. Nabi Ibrahim berdua dengan Siti Sarah. Ketika lagi di tengah perjalanan jamaah rahimakumullah ketemu sama tuan raja, melihat ini sebelahnya Ibrahim cantiknya luar biasa. Tertarik. Ya. Wah Ibrahim, ini siapa di sebelahmu? Ini adik saya. Karena udah disetting Pak di tengah jalan. Iya, nanti situ saya bohongin ya, pura-pura jadi adik saya biar aman. Kalau bilang jadi istrinya gitu kan, nanti mesti bakal dibawa. Adik saya. Ya mau akhirnya amanlah, Nabi Ibrahim selamat meneruskan perjalanan. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebohongan yang ketiga. Kata Nabi Ibrahim, aku bohong punya kesalahan 3. Di saat aku diajak oleh Namrud pura-pura sakit. Yang kedua, ketika saya ditanya mengenai tentang menghancurkan berhala, saya tidak jawab saya. Ya kan, saya bohong. Yang ketiga, saya bohong karena menyelamatkan istri saya. Di saat cerita Nabi Adam alaihissalam, hadirin, Nabi Ibrahim pernah nangis ketika membaca sejarah Nabi Adam alaihissalam. Punya kesalahan 1, gara-gara makan buah khuldi diturunkan daripada surganya Allah di alam dunia. Saya punya 3 kesalahan di hadapan Allah karena pernah bohong, kata Nabi Ibrahim. Itu sempat nangis, hadirin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena memang ya tadi dalam kondisi yang darurat, Nabi Ibrahim alaihissalam pun artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bohong demi keselamatan. Dan singkat cerita jamaah rahimakumullah, sesampainya itu di suatu tempat sana ya, diikutinlah oleh raja tadi. Rupanya benar-benar cinta Pak sama istrinya Nabi Ibrahim tadi, Siti Sarah itu cantiknya luar biasa. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ini tuan raja memaksakan diri. Jadi ketika mau megang ya tubuhnya dari Siti ya Sarah dalam kondisi langsung lemes gitu. Enggak ada kekuatan, langsung lemes tangannya. Mau megang ya badannya istrinya Nabi Ibrahim langsung lemas. Itu Allah Subhanahu punya kuasa yang rahimakumullah. Singkat cerita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hikayat ini, karena gagalnya dan akhirnya agak sedikit sakit badannya karena tidak sampai tadi menggoda istrinya Nabi Ibrahim, jatuh sakitlah. Apa yang terjadi? Disyariatin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga sehatlah raja tadi. Sehingga diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya seorang wanita. Dan wanita ini adalah Siti Hajar. Karena sembuh tadi, ya raja tadi didoain oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikasih itu seorang budak supaya dibebaskan. Ya itulah yang namanya Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini jadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lebih istimewa dari cerita ini jamaah rahimakumullah, karena Siti Sarah sudah lama tidak punya anak, maka disuruh sama Siti Sarah, ini kan Siti Hajar kan udah jadi keluarga kita, lagian bukan mahramnya gitu kan, boleh dinikahin. Gimana kalau seandainya Kak nikah saja dengan ya Siti Hajar? Itu yang nawarin istri pertamanya Pak, luar biasa Pak.
Ya ada nggak orang kita, tetangga kita model begini hadirin? Orang yang ada mohon maaf gitu kan, kalau dikasih hadiah perempuan gitu, aduh jangan Tuhan, nggak usah. Ini malah nanti jadi bumerang dalam keluarga. Enggak, ini mah benar-benar tulus banget Pak. Orang punya iman kepada Allah, punya ilmu. Ya akhirnya jemaah rahimakumullah, dibawalah ini Siti Hajar, kumpullah satu rumah dengan Siti Salah. Singkat cerita, daripada jadi omongan, nikah hadirin jemaah rahimakumullah. Coba ya, yang ngomong kata Nabi Ibrahim gini, kalau emang situ ngeridoin, ikhlasin saya mau nikah dengan Siti ya Hajar, situ yang namarin, situ yang ngomong. Saya enggak rela, enggak tega Pak. Tapi Siti Sarahnya benar-benar nyuruh, biarin Kak, biar nanti ada generasi, ada penerus. Subhanallah jemaah rahimakumullah, itu yang menangin istrimu, ya istri tuanya, yang ketika nikah juga yang menyaksikan semua, yang mensupport itu istri tuanya. Sampai rumah tangga yang dimuliakan Allah SWT. Singkat cerita akhirnya Siti Hajar mohon maaf ngandung. Cuman kata Siti Sarah, kalau bisa Kak dipisah ya Kak, jangan satu rumah. Emang bagusnya begitu tuh. Kalau punya istri dua Pak, bisa istri dua. Ya, kalau istri dua ya. Mohon maaf ya Bu ya, ini lagi cerita Nabi Ibrahim ya Bu. Bapak jangan ada niat Pak, nggak usah. Lagian harus tahu diri juga umur Pak. Umur udah 50 tahun udah waktu istiqomah ke masjid. Iya, maaf ya Bu ya. Ini lagi cerita, ya cerita. Oh gitu ya, udah ridoin ya Bu. Iya, ceritanya maksudnya Pak. Ya rahimakumullah. Akhirnya singkat cerita, setelah nikah pisah nih rumahnya. Siti Hajar ada di kota Mekah. Yang satunya ada di Mesir. Ya tuh. Maka singkat cerita jemaah rahimakumullah, setelah menikah rumah tangga, alhamdulillah dikaruniai anak. Siti Hajar hamil, lalu melahirkan. Ya, ketika sudah lahir jemaah rahimakumullah, turun wahyu Allah bagaimana Nabi Ibrahim salam untuk berdakwah, mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditinggalin hadirin. Mohon maaf istriku, ini ujian Pak. Pantesan jadi ulul azmi. Istrinya baru lahir, coba gimana? Kita nih ayah kan lihat istri anak, ya Allah senangnya luar biasa, pengen bareng-bareng ngerawat, bareng-bareng berjuang gitu kan untuk membesarkan anak. Ini anak baru lahir, baru berapa bulan jemaah rahimakumullah. Ada perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku izin wahai istriku, aku tinggalkan anakku Ismail. Aku berjuang karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemusyrikan terus menyebar di mana-mana. Kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah Allah, wahai kakak, aku ridho. Silahkan. Ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah. Apa yang terbesit dalam hatinya Siti Hajar ya radhiyallahu anha. Kalau Allah sudah merintahkan, pasti Allah sudah memberikan jaminan kepada hambanya. Walaupun tanah Arab dalam kondisi gersang, gak ada air, gak ada tanda-tanda kehidupan, tapi penuh dengan keyakinan pasti Allah bagi rezeki kepada Siti Hajar dan Ismail. Ya rahimakumullah. Hajar lari-lari Pak dari Bukit Sofa ke Marwah. Dari Sofa melihat bahwa di Marwah kayak seakan ada genangan air di sana. Larilah jemaah rahimakumullah. Itu menurut hitungan kurang lebih 500 meter Pak. Setengah kilo. Dari Sofa ke Marwah, dari sini ke jembatan 1 Pondok Timur Pak, jauh jalan. Dari sana kok nggak ada, dari sana kelihatan lagi. Ya dari Marwah ternyata di Sofa kelihatannya ada air, lari lagi sampai 7 kali Pak. Ketika lari dari Sofa ke Marwah, ternyata yang keluar airnya di bawah telapak kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Bukan dari Sofa ke Marwah, nggak ada air di situ Pak. Malah yang ada di kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Siti Hajar mendekati anaknya, kok di situ ada sumber air. Bahkan airnya jemaah rahimakumullah kemana-mana Pak. Bahkan dalam satu hikayat, kalau seandainya Siti Hajar tidak membaca kalimat zam itu maknanya kumpul.
itu air bakal kemana-mana, saking banyaknya air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam seketika itu kumpul jamaah rahimah di tempat itu saja, atas doanya daripada ya Siti Hajar radhiyallahu anha. Jamaah rahimah, itu akhirnya sumber air begitu luar biasa untuk minum ya Nabi Ismail, Siti Hajar, dan untuk kehidupan sehari-hari di sana. Itulah asbab daripada adanya air Zam-Zam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan air Zam-Zam itu adalah air sumbernya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Diambil setiap hari berapa juta, ya kan? Itu masya Allah masih tetap kondisinya terus semakin nyumber, semakin banyak, karena memang itu air yang memang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan obat buat kita. Jadi kata Nabi, ma'ul Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam itu tergantung niatnya buat apa. Kalau niatnya buat minum jadi obat, jadi obat. Kalau di Mekah jemaah rahimakumullah, di Madinah dalam kondisi kita lapar, supaya kita bisa nahan, nggak lapar, nggak haus, minum air Zam-Zam. Itu kuat berhari, berjam-jam. Karena Abu Hurairah seperti itu. Dulu Abu Hurairah berhari-hari nggak makan. Ternyata ketika ditanya oleh teman-temannya, apa yang kau lakukan di Masjid Nabawi? Aku teringat ya dalam satu riwayat Rasulullah SAW, air Zam-Zam itu tergantung niat buat apa kita minum. Ternyata minumnya untuk menghilangkan rasa lapar. Aku berhari-hari tidak merasakan lapar. Jadi itulah keistimewaan air Zam-Zam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Enggak lama kemudian setelah Ismail lahir, Hajar dihabarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya Siti Sarah pun sama dalam kondisi mengandung. Jadi nggak lama kemudian Siti Hajar melahirkan, termasuk Siti Sarah pun dalam kondisi hamil, hadirin. Hamil. Makanya ada istilah itulah buat mancing, Pak. Ya, mancing kalau kita pengen gitu kan, buat ngambil ponakan gitu kan, yang lama rumah tangga nggak punya anak-anak, ambil ponakan, ya kan? Atau mungkin kita ngambil siapalah ya, yang kita butuh besarkan di rumah. Biasanya itu kadang bisa dengan ketulusan kita merawat anak ya orang lain, alhamdulillah atas izin Allah. Dan ternyata alhamdulillah lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Ya rahimakumullah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar itu lahirlah Ismail. Dari Ismail terus turun temurun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah lahirlah Nabi Isa alaihissalam, turun temurun kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ya Nabi Muhammad itu masih keluarga, masih saudara. Dan kalau kita ambil dari garis keturunan para nabi dan rasul itu masih ada nasab yang kuat. Masih ada nasab. Dan kita semua masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya Bani Adam, kita ini Bani Adam hadirin. Apalagi orang yang beriman, jangan sampai kita bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Orang yang beriman itu haram hukumnya. Siapa yang kita menghargai, menghormati orang yang beriman, memuliakan orang yang beriman, saling kasih sayang dengan orang yang beriman. Kata Nabi nanti di akhirat 3 yang kita butuhkan. 1 rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad, yang ketiga adalah saudara-saudara yang seakidah dengan kita, yang seperjuangan. Nanti kita bakal dicari sama sahabat yang soleh kalau kita bareng-bareng ibadah. Oh si fulan mana ya? Udah sampai belum ke sorga? Masya Allah, ternyata alhamdulillah sudah sampai di sorga. Nanti dalam satu riwayat hadirin, orang-orang ahli sorga itu nanti kelakuannya di sana ya kebiasaannya adalah kunjung mengunjungi tempat yang istimewa. Ada tempatnya para nabi dan rasulnya Allah paling tinggi. Ada lagi di situ di bawahnya ya, ada minan nabi wa syuhada wa salihin wa siddiqin wa salihin. Para syuhada, para siddiqin, para salihin. Nah, kita paling tidak orang-orang salihin. Amin ya rabbal. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, hadirin dipersilakan. Baik, kita lanjutkan kisah bagaimana setiap nabi dan rasul pasti punya tantangan. Ini dalam suatu sirah nabawiyah jamaah rahimakumullah.
ketika dulu setelah Nabi Isa alaihissalam ya diangkat ke langit, Nabi Isa masih hidup. Nabi yang masih hidup itu jemaah rahimakumullah, di antaranya Nabi Idris, ya, Nabi Isa, Nabi Khidir, masih hidup. Jemaah rahimakumullah, maka setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, lalu ada kitab Injil yang dulu memang masih benar ada dulu, jemaah rahimakumullah, melakukan daripada ya, kitab Injilnya. Tapi ketika Nabi Isa sudah tidak lagi menjadi Rasul, diganti dengan Nabi Muhammad, maka tidak berlaku lagi kitab Injil, sudah, karena sudah sempurna Al-Quran. Jadi waktu zaman Taurat Nabi Musa ya berlaku di zaman Nabi Musa. Nabi Daud Zabur berlaku di masa nabinya. Ketika zamannya Nabi Isa kitabnya Injil ya berlaku panduannya ya sebagai petunjuknya. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah tidak lagi bertugas di muka bumi ini ya untuk menyampaikan kerasulannya ya ajakan daripada kebaikannya kepada kaumnya, maka jemaah rahimakumullah saat itu tidak ada lagi menunggu proses. Makanya ada istilah di zaman dahulu itu artinya tidak menyembah Yesus, tapi hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang rahimakumullah ya Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib itu kan kakeknya Nabi Muhammad. Kalau Abu Thalib itu kan pamannya. Abdul Muthalib itu jemaah rahimakumullah punya anak ya, di antaranya adalah Abdullah. Ya, Abdullah itu kan ayahnya Nabi Muhammad. Nah, saat itu jemaah rahimakumullah, yang namanya Ka'bah itu semua orang-orang Mekah meyakini bahwa tempat ya Masjidil Haram, Ka'bah ini adalah tempat suci. Enggak sembarangan orang yang dipercaya untuk ya memelihara, menjaga Masjidil Haram, menjaga Ka'batullah, kecuali masih ada nasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka termasuk Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kakaknya Nabi Muhammad itu masih ada nasab kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dipercaya untuk memegang daripada kunci Ka'bah. Jadi enggak sembarangan. Ya rahimakumullah. Maka saat itu pun masih ada tradisi tawaf ya. Masih ada tradisi tawaf, termasuk Abdul Muthalib ya, begitupun keluarga yang setia kepada Abdul Muthalib ya, masih melakukan ibadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di setiap tahunnya orang-orang datang ke sana untuk melakukan tawaf. Ya rahimakumullah. Singkat cerita, di Yaman itu ada yang namanya gubernur yang kita kenal namanya Raja Abraha. Ya, Abraha ini terkenal jemaah rahimakumullah. Dan itu diabadikan dalam surah Al-Fil. Bagaimana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha akan menyerang Ka'bah. Karena memang jemaah rahimakumullah, Abraha ini dia sentimen, tidak rela bagaimana orang-orang yang ya simpatik dan meyakini bahwa yang namanya Ka'bah ini adalah tempat ibadah yang suci, sehingga bagaimana untuk dihancurkan oleh mereka, dan ingin bagaimana di tempatnya Abraha juga ya, di Yaman itu dia mendirikan seperti bagaimana adanya Ka'bah di tanah suci Mekah. Jadi mau dihancurin dan dia mau bikin seperti itu ya di Yaman. Ingin seperti itu, dihancurin Ka'bahnya. Cuman ini dalam satu sirah Nabawi ini, Abraha ini mempunyai keyakinan agamanya adalah Nasrani. Ya, Nasrani, agama Kristen. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha beserta pasukannya 60.000 dari Yaman menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, supaya bagaimana nanti tidak ada orang yang setiap tahun meramaikan ya, tempat ibadah itu, supaya pindah ke Yaman. Dan ingin bagaimana ya Abraha ini
menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang memang dihormati, disegani. Jangan kepada Abdul Muthalib. Jadi punya anak ada sentimen aja, tidak suka. Jadi jamaah rahimakumullah, memang itulah sunnatullahnya ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ingin bagaimana selalu terus diusik ketenangannya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berangkat Abraha menuju ya ke Mekah. Akhirnya saat itu Abdul Muthalib ini orang kaya, Pak. Beliau menyuruh tukang menggembala untanya, biasanya di lapangan gitu. Ada 200 unta. Begitupun domba-domba. Memang tradisinya begitu, pada makan nyari rumput di halaman jauh daripada kota Mekah. Jamaah rahimakumullah, lagi pada kumpul semua di sana, ternyata datanglah 60.000 pasukan Abraha datang dari Yaman dengan perlengkapan yang luar biasa, persenjataan yang luar biasa. Bahkan ada yang membawa untanya, mengendarai daripada gajah-gajah yang terlatih, yang memang sudah sengaja untuk menghancurkan daripada Ka'bah itu, punya rencana seperti itu. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampainya di perbatasan kota Mekah, maka Abraham menyuruh utusannya, panggilkan Abdul Muthalib yang menjaga Ka'bah. Ini mau damai ya atau mau dihancurkan, ya mau ramai, ya mau perang. Maka ketika sampailah di sana, ya rahimakumullah, ini situasinya dalam kondisi darurat banget. Karena informasi orang yang dipercaya oleh Abdul Muthalib yang membawa hewan 200 unta tadi sudah dirampas. Begitupun domba-domba sudah dirampas. Ya, berita itu pun sudah sampai ke Abdul Muthalib. Bahkan sebentar lagi benar-benar Abraha akan menyerang Ka'bah. Benarlah utusannya datang. Bagaimana, Tuhan? Ini apakah ya Anda menyerah ya atau mau gimana, dihancurkan? Gini aja kata ya Abdul Muthalib, berikan waktu beberapa hari agar ya keluarga kami semua yang ada di Mekah ini untuk pindah, untuk menyelamatkan. Jangan sampai ada korban satupun, kata Abdul Muthalib. Kalau memang Anda mau, silakan, mau menghancurkan apapun yang kami punya, silakan. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau dari segi fisik, dari segi apapun saya kalah. 60.000 melawan berapa ribu? Jauh. Silakan, maunya apa, silakan. Aku tinggalkan. Apa yang terjadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah Abdul Muthalib memberikan instruksi kepada keluarga besarnya, begitupun penduduk yang ada di kota Makkah semua meninggalkan kampung halamannya. Sepilah Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Ketika beberapa ratus meter Abraha akan menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya tentaranya yang bernama Ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan daya upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Warsal alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong atas mereka. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang berapi. Jadi tanah hitam yang berapi dari atas. Menurut suatu cerita itu adalah tanah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum kasim makul, Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ya rahimakumullah, itu gajah-gajah tadi ketika kena tanah tadi, seketika kena tubuhnya gajah, itu langsung semua gajah itu merasakan gatal yang luar biasa. Kayak daun dimakan ulat, Pak. Semakin habis tubuhnya. Dengan membawa racun yang luar biasa. Gajah semuanya tumbang. Semua orang-orang yang di situ pun semua mati. Gak ada yang tersisa. Termasuk orang yang menyelamatkan dirinya, mau lari di atas bukit atas izin Allah, di situ pun diserang. Dimanapun dia bersembunyi diserang.
semua dalam keadaan mati termasuk Abraha. Dan akhirnya jemaah rahimahullah, belum sampai ke kota Makkah, ada berita kabar gembira, wahai Abdul Muthalib, ternyata kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, kalau sudah menentang Allah, cara Allah itu yang terindah buat menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.